2022. Dengan penuh asa, Tangan Pengharapan berkarya. Sepanjang tahun terus berkontribusi bagi negeri. Inilah perjalanan Tangan Pengharapan selama 1 tahun. Januari, Tangan Pengharapan mendistribusikan 6.000 lebih botol air minum kepada anak-anak pedalaman yang belajar di Feeding and Learning Center kami yang tersebar di 85 titik di seluruh pelosok Indonesia. Pertemuan rutin tahunan Tangan Pengharapan dengan tema Freedom sukses diselenggarakan pada tanggal 24 hingga 28 Januari. Ada 32 perwakilan yang terdiri dari guru, staf maupun koordinator dari seluruh wilayah mengikuti kegiatan ini. Berkat dukungan dari para partners maupun donatur, tepat pada bulan Januari, Peduli Sesama Tangan Pengharapan sukses berjalan selama 100 minggu sejak pandemi berlangsung di Indonesia. Peduli Sesama telah mendistribusikan berbagai macam bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Februari, sebanyak 18 guru terpilih yang lolos dalam seleksi mengikuti pelatihan guru pedalaman Tangan Pengharapan Batch 1 tahun 2022 diselenggarakan pada tanggal 1 hingga 28 Februari 2022. Live Training Center Tangan Pengharapan berhasil menginisiasi kebun sekolah berasrama di Mentawai, Sumatera Barat. Kerja keras mereka berbuah manis. Kebun sekolah berasrama ini sukses menghasilkan buah-buahan serta sayur mayur yang bisa mensuplai kebutuhan pangan asrama. Maret, sebanyak 453 pasien yang menerima pengobatan gratis dari program Mobile Klinik Tangan Pengharapan yang berlangsung sejak Februari hingga Maret 2022. Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang berlangsung 2 kali dalam seminggu di pedalaman Timor, Nusa Tenggara Timur ini selalu hadir bagi masyarakat pedalaman, termasuk anak-anak pedalaman yang belajar di Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan dari Timur Tengah Selatan hingga ke Timur Tengah Utara. April, pada tanggal 1 hingga 3 April 2022 yang lalu, founder dan ketua Yayasan Tangan Pengharapan, Ibu Heni dan Bapak Yohanes Kristianus, beserta dengan partners Tangan Pengharapan dari komunitas Keluarga Muda PIK atau KMPIK, melakukan kunjungan tahunan pertama di tahun 2022 ke Sekolah Berasrama Atambua serta Feeding and Learning Center Tainino, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungan tahunan ini, Ibu Heni, Bapak Yohanes, serta para partners juga berkesempatan untuk meresmikan Sekolah Berasrama Atambua. Program Peduli Sesama Tangan Pengharapan hadir dengan konsep baru yang memiliki manfaat jangka panjang bagi penerima bantuan. Kami menyebutnya dengan nama Peduli Sesama Bangkit Lagi. Sejak bulan April 2022 lalu, bantuan yang diberikan bukan lagi sembako, melainkan bantuan kepada pedagang kaki lima serta ojek online berupa pemberian etalase, bantuan modal usaha, perbaikan warung atau kedai, gerobak cilok, dan helm penumpang ojek online. Mei, kegiatan peternakan untuk pendidikan anak atau P3A yang diinisiasi melalui program pemberdayaan masyarakat Tangan Pengharapan mendistribusikan bantuan hewan ternak babi betina kepada 37 kepala keluarga di pedalaman sejak Januari hingga Mei 2022 lalu. Bertujuan untuk membantu para petani terpilih yang berhasil dalam bidang pertanian di wilayah Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur untuk beternak hewan, sehingga nantinya mereka memiliki tabungan untuk pendidikan anak-anak mereka. Program Mobile Klinik Tangan Pengharapan mengunjungi anak-anak yang belajar di bawah naungan Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan di Timur Tengah Utara dan Selatan, Nusa Tenggara Timur. 676 anak menerima pengobatan gratis dari kegiatan ini. Juni, kampanye Teman Langkah Anak Pedalaman dibuka pada bulan Juni 2022. Kampanye ini bertujuan untuk menggantikan sepatu-sepatu anak pedalaman yang belajar di 85 Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan di seluruh wilayah pelosok Indonesia. Pelatihan Guru Pedalaman Tangan Pengharapan Batch 2 tahun 2022 telah diselenggarakan sejak bulan Mei hingga Juni 2022. 28 guru pedalaman yang lolos seleksi ketat dari tim pendidikan Tangan Pengharapan dilatih dengan 12 materi seperti membuat lesson plan dan mind mapping.
Pelatihan ini bertujuan untuk menumbuhkan resiliensi, kecerdasan dalam mengatasi kesulitan, serta kemampuan untuk menghadapi tantangan dan hambatan selama masa penugasan. Di bulan Juni 2022 juga, Asrama Tobelo, Halmahera Utara resmi berdiri dan sudah beroperasi untuk menjangkau serta memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak di pedalaman Halmahera Utara. Selain itu, gedung sekolah di Sekolah Berasrama Kupang juga telah resmi mengadakan kegiatan belajar mengajarnya untuk tahun ajaran 2022-2023. Juli, Sekolah Berasrama Tangan Pengharapan di 7 titik yang tersebar di seluruh Indonesia menerima anak-anak pedalaman baru sebanyak 80 anak. Dan kini, jumlah keseluruhan anak sekolah berasrama Tangan Pengharapan di seluruh Indonesia adalah 196 anak. Pada bulan Juli 2022 lalu, ada 8 Feeding and Learning Center baru yang dibuka. Dan ada 310 anak pedalaman yang dibina dan belajar di FLC Tangan Pengharapan di tingkatan PAUD telah diwisuda. Sebanyak 29 mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana dan Politeknik Negeri Kupang mengadakan praktek kerja lapangan di Live Training Center Tangan Pengharapan. Agustus, Sekolah Berasrama Tangan Pengharapan Mentawai menerima donasi berupa satelit VSAT. Dengan satelit ini, kegiatan-kegiatan di Sekolah Berasrama Mentawai jadi lebih mudah dan efisien. Anak-anak juga lebih mudah dalam mengakses internet untuk keperluan belajar mereka. Melalui dukungan Sobat Baik Hati Tangan Pengharapan, kampanye Teman Langkah Anak Pedalaman sukses terselenggara. Ada 5.424 sepatu berhasil didistribusikan ke setiap pelosok untuk anak-anak pedalaman di 85 titik di seluruh Indonesia. Di bulan yang sama, juga ada 8 guru pedalaman yang kembali dilatih dalam pelatihan guru pedalaman batch 3 tahun 2022. Para pejuang keterbatasan ini diharapkan mampu melatih anak-anak pedalaman dengan pengalaman yang sama yang mereka dapatkan selama pelatihan guru pedalaman ini. September, Life Changing Journey Tangan Pengharapan kembali diadakan setelah sempat terhenti selama awal masa pandemi. Perjalanan perdana yang mengubah kehidupan para pesertanya ini berlangsung mulai tanggal 16 hingga 19 September 2022 dengan jumlah peserta 11 orang. Selain menikmati keindahan alam dan budaya, para peserta juga mendapat kesempatan untuk mengunjungi FLC Endata serta Sekolah Berasrama Sumba. Dan di sana mereka berkesempatan untuk berbagi bingkisan maupun pengalaman hidup bersama anak-anak yang belajar di center serta Sekolah Berasrama Tangan Pengharapan. Tim Pemberdayaan Masyarakat Tangan Pengharapan bersama dengan kelompok tani Lais Manekat mengadakan kegiatan panen raya tanaman hortikultura di bulan September 2022 ini. Peduli Sesama Bangkit Lagi hadir bagi masyarakat kelas ekonomi bawah dan membawa harapan bagi kehidupan mereka. Tangan Pengharapan mendistribusikan bantuan dengan jenis yang berbeda. Sejak bulan Mei hingga September 2022, kami telah mendistribusikan bantuan berupa 1 buah gerobak cilok, 200 buah helm untuk pengemudi ojek online. Oktober, Tangan Pengharapan melalui program Feeding and Learning Center terus berinovasi untuk memajukan pendidikan di pedalaman. Salah satunya adalah dengan mengadakan kegiatan belajar kreatif bagi 6.000 lebih anak pedalaman yang belajar di 85 titik di seluruh pelosok Indonesia. Life Changing Journey Tangan Pengharapan kedua berlangsung pada tanggal 6 hingga 9 Oktober 2022. 14 orang peserta mengikuti perjalanan ke Sumba, Nusa Tenggara Timur ini. Mereka berkesempatan mengunjungi FLC Hiliwuku serta Sekolah Berasrama Sumba. 2 orang anak Sekolah Berasrama Jakarta yang telah diwisuda. Lida Resa telah menyelesaikan studinya dari salah satu perguruan tinggi di Jakarta, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Sementara itu, Yairus Anugrah Engge juga telah diwisuda dan kini ia telah menyandang gelar sarjana. Sebagai aksi cepat tanggap terhadap bencana alam, Peduli Sesama Disaster Response mendistribusikan bantuan kepada masyarakat di wilayah Bogor, Jawa Barat yang terdampak banjir dan longsor. November,
3 anak sekolah berasrama Tangan Pengharapan Jakarta dan Kupang telah diwisuda. Di antaranya adalah Pamungkas Gogolek, Valen N. Reama, serta Hendino Andengo. Ketiga anak ini telah menyelesaikan studi diploma 3 serta sarjananya di salah satu perguruan tinggi di Jakarta dan Kupang. Indonesia kembali berduka. Bencana gempa bumi menimpa Cianjur pada bulan November 2022. 321 jiwa menjadi korban dalam bencana alam ini. Peduli Sesama Disaster Response mendistribusikan bantuan untuk para korban bencana gempa di Cianjur, Jawa Barat. Selain itu, di bulan yang sama juga Peduli Sesama Bangkit Lagi mendistribusikan bantuan berupa 18 buah gerobak sampah kepada masyarakat yang tinggal di Kampung Pemulung, Ciracas, Jakarta Timur, dan 1 buah bantuan modal usaha berupa etalase beserta dengan isinya kepada salah satu warga di Tangerang. Desember. Sejak Juli hingga Desember 2022, program Mobile Klinik Tangan Pengharapan telah menjangkau pasien sebanyak 2.408 orang. Peduli Sesama Bangkit Lagi selama bulan Desember 2022 ini menutup tahun 2022 dengan mendistribusikan bantuan berupa perlengkapan mandi dan makanan siap saji ke Lapas Cipinang. Dan terakhir ditutup dengan perayaan Natal bersama para imigran di Serpong, Tangerang. Dan di akhir tahun 2022 ini ditutup dengan rangkaian perayaan Natal dari berbagai Feeding and Learning Center di berbagai wilayah yang merayakan. Dan perayaan Natal bersama dengan founder dan ketua Yayasan Tangan Pengharapan, Ibu Heni, serta Bapak Yohanes Kristianus bersama staf kantor pusat dan anak-anak sekolah berasrama Jakarta pada tanggal 23 Desember 2022 lalu. Saya Yohanes Kristianus, Ketua Yayasan Tangan Pengharapan. Dan saya Heni Kristianus, founder Yayasan Tangan Pengharapan, mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Bapak Ibu melalui program-program Tangan Pengharapan di sepanjang tahun 2022. Semoga setiap donasi yang Bapak Ibu tabur, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia. Salam Tangan Pengharapan. Terima kasih. Sampai jumpa di tahun 2023. Salam Tangan Pengharapan. Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.